Salam olahraga dan salam sehat sahabat Football Mania, khususnya di Kepulauan Riau. Kembali lagi kita bersama di Cakap-Cakap Bola. Dan seperti biasa, sebagai pantun pembuka dari kami, indahnya malam bertabur bintang, bila dipandang hati pun tenang. Timnas Jepang akan datang. Ayo Garuda, optimis menang. Baik, sahabat Football Mania, kali ini di konten saya Cakap-Cakap Bola, kita akan membahas terkait pertandingan berikutnya Timnas Indonesia di kualifikasi grup C Piala Dunia 2026. Tentunya akan berhadapan dengan timnas dari negeri Sakura, Jepang, maksud kami, pada tanggal 15 ya, hari Jumat nanti. Untuk sementara timnas Indonesia berada pada peringkat kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, di mana saat ini mengantongi nilai 3 dari 4 kali pertandingan yang dilakoni. Jadi 3 kali seri, sahabat Football Mania, antara lain dengan Australia, dengan Arab Saudi, dan Bahrain. Dan 1 kali kita timnas Indonesia mengalami kekalahan pada laga UI ketika berhadapan dengan Cina. Artinya secara hitungan poin sementara dan sisa pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2020 yang akan dilakoni nanti, sahabat Football Mania, timnas Indonesia masih berpeluang untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan berikutnya ini pada hari Jumat nanti, ya sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu timnas dari negeri Sakura, yang merupakan tim raksasa Asia saat ini, yakni Jepang, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, mana kita akan bertindak selaku tuan rumah pada pertandingan home nanti, atau kita selaku tuan rumah. Sahabat Football Mania, pertandingan berikutnya pada kualifikasi grup C Piala Dunia 2026 ini ya, melawan Jepang ya. Ya, saya katakan merupakan partai yang cukup berat bagi timnas Indonesia. Meskipun kita tidak boleh pesimis ya. Dan jika kita juga masih yakin dengan istilah bola itu bundar ya, artinya berbagai kemungkinan untuk hasil pertandingan nanti bisa saja terjadi hal-hal yang di luar prediksi kita semua. Dan terkait pertandingan yang cukup berat bagi timnas Indonesia, mungkin saya akan memberikan alasan kenapa. Karena tim asuhan Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, ini mereka Jepang masih menempati, maksud saya, urutan pertama di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, yang mana mereka sudah mengoleksi 3 kemenangan, sahabat Football Mania, dan 1 kali hasil imbang. Artinya Jepang sampai saat ini belum terkalahkan, sehingga mereka sementara memimpin klasemen grup C dengan 10 poin.
antara lain menjamu Australia seri, ya, hanya lawan Australia saja berhasil seri pertandingannya, dan selebihnya Jepang berhasil menaklukkan lawan-lawannya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan tentunya dengan permainan yang cukup produktif, ya, timnas Jepang, mereka sampai saat ini berhasil menciptakan 15 gol ke gawang lawan-lawannya. Dan mungkin untuk kajian kita terhadap timnas Jepang ini, bisa kita lihat rata-rata gol yang tercipta itu, sahabat Football Mania, dari umpan-umpan pendek, dan eksekusinya pun dilakukan di area kotak penalti lawan-lawannya. Sehingga bisa kita menyimpulkan, ya, secara kualitas dan gaya permainan, timnas Jepang cukup didukung oleh para pemainnya. Selain skill individu yang mumpuni, juga rata-rata pemain-pemain Jepang, apalagi khusus, ya, penyerangnya, mempunyai kelincahan dan kecepatan individu yang maksimal ketika bermain. Jadi hal tersebutlah Football Mania yang membuat lawan-lawan dari timnas Jepang takluk dalam pertandingan-pertandingan yang dilakoni oleh tim Samurai Biru itu, atau julukan dari timnas Jepang. Sahabat Football Mania, kalau tadi saya mengomentari timnas Jepang, ya, terkait pertandingan yang berikutnya melawan timnas Indonesia, selanjutnya bagaimana pula dengan timnas Indonesia yang akan menjamu Jepang nantinya? Nah, jawaban saya adalah, sahabat Football Mania, Jai Zes dan kawan-kawan, ya, berpeluang saja untuk menang, ya, lawan Jepang nanti. Jika, nah ini, ya, sesuai judul, ya, timnas Indonesia bisa menang melawan Jepang jika, nah, jikanya adalah Coach STY, ya, Coach Sintayong bisa mempersiapkan tim dan menyiasati laga kandang nanti atau home kontra Jepang dengan semaksimal mungkin. Maksudnya bagaimana? Ya, tentunya harus mempelajari mau tidak mau terkait kekuatan dan kelemahan dari tim Samurai Biru, dan tentunya harus menganalisa dan bagaimana berpikir untuk menerapkan strategi yang jitu, tentunya Coach STY, dari hasil analisa yang dilakukan, dan tentunya harus betul-betul cermat menurunkan formasi tim, ya, tentunya formasi yang tepat, dan maksud kami yang siap tempur juga menghadapi tim sepak bola dari negeri Sapura nantinya. Dalam hal ini, secara prinsip permainan, sebagai analisa dan pandangan kami, ya, Coach STY perlu mewanti-wanti agar para pemainnya, khususnya di barisan pertahanan atau defender, untuk melakukan penjagaan secara ketat dan disiplin. Nah, ini pandangan analisa saya. Tentunya bermain secara man-to-man marking, artinya dikawal ketat. Karena tadi yang saya katakan sebelumnya, jika kita melihat kemampuan rata-rata penyerang, ya, pemain khususnya penyerang dari timnas Jepang yang cukup mumpuni tadi. Nah, apalagi ketika para pemain, ya, timnas Jepang melakukan pressure atau tekanan ke
daerah pertahanan kita. Jadi jangan diberi peluang. Itu kesimpulannya. Sangat berbahaya. Begitu maksud kami. Nah, sahabat Football Mania, terkait bertahan tadi sudah saya jelaskan bagaimana untuk gambaran dan pandangan saya terkait bermain secara menyerang. Nah, mau tidak mau ya harus memaksimalkan momen serangan balik tentunya dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan gol agar kita berupaya bisa unggul lebih dulu. Nah, supaya mengangkat mental tim ya, para pemain, dan juga ya tentu berdampak kepada konsentrasi permainan tim Jepang nantinya. Jadi kita berupaya mau tidak mau ya bisa unggul lebih dulu, walaupun ya kita realistis juga tidak mudah ya kan begitu. Sahabat Football Mania, itu gambar secara teknis untuk pertandingan nanti timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang. Dan kalau saya berbicara secara non teknis, ya sebagai pelatih, ya Coach STY diharapkan bisa memberi motivasi kepada pemain seperti yang pernah dilakukan beliau ya tentunya ketika membesut timnas negaranya Korea yang waktu itu berhasil mengkandaskan tim Panzer Jerman maksud kami, tim Panzer Jerman pada Piala Dunia kalau tidak salah pada tahun 2018 yang lalu di Rusia ya. Nah, waktu itu di atas kertas ya kita mungkin sama-sama ya berpendapat bahwa Jerman harusnya unggul berhadapan dengan tim Korea. Namun realitanya Korea unggul 2-0 ya kalau saya tidak salah pada pertandingan tersebut. Dan sahabat Football Mania, kembali lagi, jika bisa memanfaatkan juga dalam hal ini poin pentingnya adalah pada pertandingan nanti berhadapan dengan timnas Jepang, timnas Indonesia punya satu keuntungan ya. Satu keuntungan apa itu? Yang sudah dimiliki oleh timnas Indonesia sebagai tuan rumah, tentunya dukungan dari pemain ke-12 ya Football Mania, ya ini para supporter pendukung timnas Garuda yang tentunya juga nanti akan memberikan dukungan atau support secara maksimal juga ya, yang insya Allah pasti akan beramai-ramai hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno nantinya. Dan tentunya dukungan dari supporter yang akan diberikan oleh para penonton ya ini juga harus dijadikan bagi timnas Indonesia sebagai pembangkit semangat ya. Mungkin ada peran juga dari manajemen tim official, khususnya lagi pelatih ya, Coach STY. Nah, bagaimana dukungan itu menjadi pembangkit semangat untuk menang, dan bagaimana juga bisa menghadiahkannya kepada para pendukung timnas Indonesia yang nantinya akan memberikan dukungan baik secara live langsung maupun juga yang menonton di TV, di media elektronik maksud kami. Sahabat Football Mania, ya terakhir kita juga berdoa untuk kemenangan timnas Indonesia, dan selain dukungan doa yang akan kita berikan sebagai pencinta timnas Indonesia, harapan juga ya, mudah-mudahan ya semoga para pemain timnas Indonesia dapat bermain all out nanti, all out bagi yang diberikan amanah dipercaya oleh Coach STY dengan kondisi yang siap tempur ya, on fire ya, pada saat pertandingan nanti, sehingga harapan kita para penggawa timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan bermain sebaik mungkin
dapat memberikan perlawanan kepada timnas Jepang, dan tentunya harapan kita yang terakhir dapat mencuri poin sebagai modal penting untuk membuka peluang yang lebih besar sehingga bisa lolos atau mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 nanti. Baik sahabat Football Mania, khususnya di Kepulauan Riau dan di Indonesia secara umumnya, mungkin bercakap-cakap bola saya kali ini terkait pertandingan timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang nanti pada hari Jumat ya. Demikian dulu, dan semoga harapan dan doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan timnas Indonesia di luar dugaan bisa berhasil menang. Saya rasa itu saja. Saya akhiri. Salam Football Mania.